Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam santun, salam hormat, salam takdim kami kepada para kiai dan para sesepuh yang berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi dengan saya di channel Anak Sufi, yang dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pancaran cahaya Sang Kinasih Satrio Piningit. Dimanapun dan kapanpun, kita tidak akan terlepas dari pembahasan Sang Kinasih Satrio Piningit. Ketika kita membahasnya, pasti akan ada dorongan hati hasrat ingin sangat mengetahui lebih detail dan lebih lanjut tentang kisah dari Sang Satrio Piningit. Karena Sang Kinasih Satrio Piningit adalah sosok yang begitu melegenda, tentunya sejak ratusan tahun yang lalu. Legenda ini terus tertular dan turun-temurun melintasi zaman dan waktu sehingga sampai pada saat ini, yaitu saat dimana zaman akhir semakin jelas terlihat nyata meski Sang Kinasih Satrio Piningit belum muncul. Sebagian sesepuh kami mengatakan bahwa Sang Kinasih Satrio Piningit sebenarnya juga ada yang mengatakan sudah muncul. Namun tiada satupun yang tahu siapa beliau dan berada di mana bersembunyinya. Kita hanya bisa menebak dengan berbagai ciri-ciri dan waktu kedatangannya. Sang Kinasih Satrio Piningit begitu dinanti-nanti untuk membawa perubahan negeri ini menjadi mercusuar dunia, di mana hari-hari itu sangat kita nantikan dan sangat kita dambakan, di mana seluruh alam akan menjadi damai dan sejahtera. Sosok yang begitu rapat disembunyikan oleh Sang Maha Pencipta, sehingga dengan adanya persembunyian Sang Kinasih Satrio Piningit itu menjadi mengusik hati jutaan jiwa manusia. Meskipun di dalam Nusantara ini banyak orang yang kita bisa katakan sakti, baik dari para kiai dan para sesepuh-sesepuh Jawa, dengan semua kesaktian mereka, sanggupkah ilmu gaib yang sangat tinggi untuk mampu menerawang Sang Kinasih Satrio Piningit? Apakah beliau telah ada dan berada di mana? Entahlah. Akan tetapi, kini satu persatu ucapan para pendahulu kita yang sejak ratusan tahun yang lalu telah mulai terbukti satu persatu. Dengan berbagai fenomena alam telah menunjukkan kebesarannya energi dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Pancaran cahaya dan pancaran kasihnya mulai terasa oleh banyak kalangan orang yang berilmu tinggi. Lalu, bagaimana dengan rupa Sang Kinasih Satrio Piningit ini? Sesungguhnya bila diterawang, inilah hal yang akan terjadi. Sesepuh kami mengatakan, ternyata banyak orang yang tidak mampu mendeteksinya. Meski memiliki ilmu kesaktian yang begitu tinggi, namun bila tak direstui oleh Sang Pencipta alam semesta, usaha apapun dengan cara apapun tak akan membuahkan hasil sedikitpun. Karena sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini begitu ditutupi sangat rapat oleh Sang Maha Kuasa. Dengan kata lain, Sang Kinasih Satrio Piningit adalah piningit, yang artinya tersimpan. Jika memang ada yang bisa menerawangnya dengan sejelas-jelasnya, dengan secara detail, tentulah nanti bukan piningit lagi. Dari beberapa, paling hanya bisa menerawang sebagian kilat cahaya-cahaya kecil
yang terpancar pada seluruh tubuh Sang Kinasih Satrio Piningit. Namun sampai saat ini masih banyak orang yang mencoba menerawangnya dengan segala cara. Tak jarang pula yang akhirnya jatuh sakit karena mencoba memasuki gerbang pancaran tenaga Sang Kinasih Satrio Piningit, khususnya bagi mereka yang berniat jahat ataupun berniat tidak baik, yaitu orang-orang yang tidak sejalan dengan beliau, tidak sejalan dengan agenda-agenda Sang Kinasih Satrio Piningit, ataupun tidak sejalan dengan yang diharapkan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Bahkan ada yang mengaku-ngaku mengenal sosok Sang Kinasih Satrio Piningit. Bagi mereka yang mencari sosok ini demi kepentingan pribadinya, maka di terawangnya rupa Sang Kinasih Satrio Piningit akan terlihat hanyalah berupa kabut yang begitu pekat atau tidak ditemukan dimanapun. Tetapi bagi mereka yang menerawang dengan jiwanya yang bersih dan tidak memiliki niat yang buruk, maka atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupa dari Sang Kinasih Satrio Piningit akan terlihat pancaran cahaya yang begitu menyilaukan dari berbagai penjuru yang menjadi satu kesatuan. Tapi siapakah yang paling beruntung yang bisa melihatnya? Tentulah adalah sosok pendamping dari Sang Kinasih Satrio Piningit yang telah dibersihkan hati dan jiwa pikirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendamping itu pun tentunya mungkin berada di antara kita. Entah siapa, yang jelas dia bukan orang sembarangan, karena sosok ini adalah begitu tidak umum. Sosok ini diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat pancaran cahaya yang begitu terang, yaitu pancaran cahaya dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Terlihat Sang Kinasih Satrio Piningit sedang didampingi para raja-raja Nusantara beserta Wali Songo dan para Nabiullah, para dewa-dewi hingga para malaikat Allah. Sebenarnya hal yang mencegah penglihatan batin Anda ketika Anda mencoba menerawang mungkin karena kondisi batin dan hati yang belum jernih. Jika memang tidak ada niatan jahat, maka bersihkanlah hati dulu, dan akhirnya semoga bisa menerawangnya, setidaknya bisa melihat pancaran dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini tidak pernah diketahui dimanapun keberadaannya, karena semuanya bisa berada dimanapun dalam hanya satu waktu kebersamaan. Dengan kata lain, Sang Kinasih Satrio Piningit berada di mana-mana dan kapanpun. Beliau pun sangat sulit mengakui jati dirinya adalah Satrio Piningit, kecuali hanya pada kalangan kecil ataupun orang-orang di dekatnya yang sangat dipercayainya untuk mendampingi tugas-tugas berat dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Tentunya semua itu atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sebegitu rahmatnya Allah menyembunyikan Sang Kinasih Satrio Piningit. Maka dengan kesimpulan itu, tak ada satupun orang yang tahu siapa sesungguhnya sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Dimanapun beliau berada, kita hanya bisa berdoa agar disegerakan kemunculannya untuk negeri ini. Entah itu datang dalam waktu dekat-dekat ini, ataupun kita masih harus menunggunya. Memang ada beberapa yang menceritakan beliau Sang Kinasih Satrio Piningit akan muncul pada akhir tahun ini. Namun juga ada yang bilang beliau akan datang pada masa-masa pergantian presiden di tahun depan. Entahlah siapapun itu, yang penting kita hanya bisa berdoa dengan sebaik mungkin.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.